Pernahkah kamu mendengar tentang seorang perempuan yang menyandang status janda tapi masih perawan dan tak pernah benar-benar merasakan kehidupan sebagai istri? Kisah ini bukan tentang pengkhianatan, bukan pula tentang cinta yang kandas karena orang ketiga. Ini adalah cerita yang begitu aneh hingga terdengar seperti cerita fiksi, namun menyimpan luka yang nyata. Berawal dari sebuah penyamaran sederhana, semangkok bakpao, dan perasaan yang tumbuh tanpa rekayasa. Tak seorang pun menyangka bahwa sebuah misi rahasia akan menyeret begitu banyak hati ke dalam takdir yang tak pernah mereka pilih. Dan di antara semua orang yang terlibat, ada satu perempuan yang harus membayar harga paling mahal atas sebuah kebenaran yang bahkan tidak pernah ia ketahui. Dulu pada tahun 2025 pernah viral berita seorang intel perempuan menikahi sindikat narkoba untuk menemukan bukti. Setelah akad selesai, pria tersebut diringkus dan dipenjara. Artinya, secara agama, intel itu sudah sah menjadi istri pengedar narkoba. Lalu dia menjadi janda, tetapi masih perawan, dan sang suami itu juga sudah menjadi duda, tapi masih perjaka. Namun, ini bukan kisah intel perempuan itu, melainkan kisah orang lain yang berbeda. Namun sama-sama menghasilkan seorang perempuan yang menjadi janda padahal masih perawan. Pada tahun 2023, seorang intel yang kita sebut saja namanya Dikin ditugaskan untuk mencari bukti kebenaran seorang pengedar narkoba bernama Joko. Dikin sudah mendekatinya dengan berbagai cara. Namun karena Joko orangnya curigaan, semua usaha Dikin gagal. Namun Dikin tidak menyerah begitu saja. Saat mengetahui Joko punya anak gadis bernama Siti, Dikin pun mencari tahu seluk-beluk Siti dari media sosial hingga Dikin tahu bahwa Siti sangat suka makan bakpao. Dengan informasi itu, Dikin menyamar sebagai pedagang bakpao keliling. Benar saja, saat sore hari Dikin melintas rumah Joko sambil berteriak, "Bakpao, bakpao!" Siti pun keluar rumah. Hal itu pun terus berulang dan terus berlanjut. Hari demi hari akhirnya Dikin bisa jadi teman Siti. Minggu demi minggu mereka semakin dekat hingga tak terasa 3 bulan kemudian mereka pacaran. Namun saat Joko tahu, Dikin pun langsung dihajar habis-habisan dan disuruh putus. Joko tak sudi punya calon menantu yang bekerja hanya sebagai pedagang keliling, apalagi cuma sebagai pedagang bakpao. Tentu, Dikin tidak menyerah. Dikin mendatangi pembisnis bakpao kaya raya di daerah tersebut dan setelah menjelaskan situasinya, Dikin minta Danu. Nah, kebetulan Danu ini adalah sebagai pemilik bisnis, ya. Dikin meminta Danu untuk berpura-pura menjadi ayahnya dan Danu pun setuju. Sebulan kemudian, datanglah Dikin beserta Danu ke rumah Joko untuk melamar Siti. Setelah tahu bahwa Dikin anak orang kaya, pengusaha bakpao dan dia jualan hanya sebagai latihan agar siap saat diwarisi usaha, Joko pun meminta maaf dan menyetujui lamaran tersebut. Siti yang sudah lama mengurung diri di kamar karena sedih, kini kembali bahagia. Singkat cerita, 3 bulan kemudian pesta pernikahan pun digelar. Saat pesta berlangsung, Dikin berhasil menemukan bukti pengedaran narkoba. Saat itulah Dikin langsung menghubungi atasan untuk melakukan operasi tangkap tangan. Namun, karena terlalu lama menunggu, ijab kabul dengan Siti sudah terlanjur diucapkan. Artinya, sudah sah menikah. 1 jam kemudian, polisi datang dan menangkap Joko.
dan Dikin ikut pergi bersama anggota polisi yang lain. Sebagai intel, Dikin pun tak pernah kembali dan menghilang entah kemana. Karena itu, Siti mengalami depresi patah hati yang sangat luar biasa karena sudah 2 kali. Kini Siti jadi orang gila dan sering terlihat tertawa sendiri di jalanan. Para tetangga pun lihatnya dengan kasihan.